Ya, lagi-lagi kemudian masih banyak saja yang kemudian belum paham mana batasan-batasan kritikan, kemudian pencemaran nama baik maupun juga kebebasan berekspresi. Melihat dari kasus ini sejak ditangkap pada 6 Mei kemarin, SSS kemudian baru dibebaskan usai adanya penangguhan kasus oleh Bareskrim dan juga dilepaskan pada 11 Mei kemarin. Mengapa kemudian SSS sudah ditetapkan sebagai tersangka jika kemudian akhirnya kasus ini ditangguhkan? Belum lagi kemudian mengapa SSS kemudian bisa memiliki motif untuk melakukan hal ini? Betulkah ini masuk dalam delik dan juga merupakan pencemaran nama baik dan bahkan juga melanggar Undang-Undang ITE? Kami akan membahasnya secara lengkap bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir semuanya bersama dengan saya saat ini di studio. Apa kabar Indonesia Malam? Di awal sejak dilaporkan oleh pihak ketiga, meskipun ini merupakan delik aduan sebenarnya, hingga kemudian proses penetapan tersangka. Anda melihat sudah tepatkah atau justru ada celah di sana? Kemarin kemudian ini penangguhan sudah dilakukan terhadap proses penetapan tersangka terhadap SSS, penahanan terhadap SSS ini. Tapi kalau misalnya dilihat Mas Aristo, Anda melihatkah kemudian tidak bingung begitu ya, hal serupa tidak kembali terulang? Apa sih sebenarnya batasan-batasan antara pencemaran nama baik, kritik, dan juga kemudian kebebasan berekspresi agar kemudian tidak ada lagi yang tersandung di sana? Kami akan membahasnya usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Iya pemirsa, kami coba ajak Anda untuk melihat secara sejarah begitu ya, mana saja kasus-kasus pencemaran nama baik yang kemudian dijerat dengan pidana UU ITE. Berikut ini kami tampilkan untuk Anda. Memang sudah ditangguhkan, tapi kembali lagi kemudian keputusannya kepada penyidik, akankah dilanjutkan maupun juga kemudian nanti berakhir dengan pembebasan, dengan nanti kemudian dibahas di persidangan. Tapi kita ingin edukasi di sini, bagaimana kemudian masyarakat bisa dengan jelas, bisa dengan gamblang membedakan, terlebih lagi dengan unggahan-unggahan mereka di media sosial, mana itu bagian dari kritik, yang tentu isinya ada rasional, dengan data terukur dan juga sesuai fakta, tidak ada unsur emosional dalam ranah kritik. Kemudian untuk hinaan, tidak ada data yang terukur sehingga bisa menyakiti maupun juga kemudian mempermalukan dan juga merendahkan seseorang. Demikian, Mas Aristo? Akan ada restoratif justice, bahkan hingga berujung pembinaan di sana agar hal serupa juga tak kembali terulang. Masyarakat juga bisa gamblang membedakan dan juga berekspresi sesuai dengan ranahnya. Terima kasih banyak. Begitu Tiara, dialog hari ini menarik.